Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 544. Misi selesai. Hahaha, menarik sekali. Pemimpin Sekte Zhang, kau sudah dipermalukan di tempatmu sendiri, sementara para bawahan dan tetuamu hanya bisa berdiri tak berdaya. Apa kau ingin aku membantumu? Qiulin tertawa sambil mengejek, nada suaranya penuh sindiran. Bahkan Li Fengyu hanya bisa diam. Meskipun Sekte Kalajengking Surgawi dan Sekte Biduk bersatu menghadapi ancaman dari luar, di balik layar mereka tetap bersaing sengit. Kedua sekte ini berasal dari akar yang sama, tetapi mereka terus berselisih dalam perebutan sumber daya. Karena itu, saat ini mereka lebih memilih menjadi penonton dan menikmati pertunjukan. Zhang Linghua mendengus dingin. Sejurus kemudian, beberapa aura kuat milik para martial honor melesat dari tribun penonton, langsung mengarah ke Yung Xiao. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Yung Xiao. Dengan tatapan dingin, dia berkata, "Karena kita sudah membuat masalah, ayo main besar sekalian, ayo mulai." Kata-katanya mengejutkan semua orang dan membuat mereka bingung. Zhang Linghua pun terdiam sejenak. Pupilnya menyempit dan alisnya berkerut dalam. Bukan hanya dia, Li Fengyu dan Gaolin yang berdiri di sampingnya juga berubah drastis. Mereka baru sadar bahwa sosok Yung Xiao tadi hanyalah ilusi. Di tribun, suasana menjadi benar-benar hening. Mei Donger, yang sebelumnya tenggelam dalam keputusasaan, kini hanya bisa berdiri terpaku. Perubahan situasi yang begitu cepat membuatnya sulit mencerna semuanya dalam waktu singkat. Di udara, para tetua yang sebelumnya melesat keluar langsung menghentikan langkah mereka. Bahkan tanpa berpikir untuk menolong Tetua Lu, yang masih terkurung di bawah dinasti Bell, mereka segera kembali ke tribun, berniat memberikan hukuman pada Yung Xiao. Dia di sini. Tiba-tiba, tubuh asli Yung Xiao muncul di belakang Zhang Linghua. Mata surgawi di antara alisnya terbuka, dan dalam sekejap, aliran api bercampur angin astral purba melesat seperti sambaran petir, langsung menuju tubuh Zhang Linghua. Tapi Yung Xiao masih merasa belum cukup. Dia segera memadatkan napas bumi di telapak tangannya dan menamparkannya ke udara, menekan ruang di sekitarnya untuk mencegah Zhang Linghua kabur dengan teknik luar biasa. Sosok yang hancur tadi bukanlah ilusi biasa, melainkan tubuh jiwa Starlight miliknya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 9 pun tidak akan mampu menciptakan ilusi yang bisa menipu Martial Supreme. Oleh karena itu, dia rela mengorbankan tubuh jiwa Starlight miliknya, yang hanya peringkat 2, tidak terlalu berharga untuk disayangkan. Desir, api dan angin astral langsung menghantam tubuh Zhang Linghua. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan. Dia sempat merasakan ancaman besar dari serangan itu dan ingin menghindar, tetapi ruang di sekelilingnya terkunci rapat, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Dalam sekejap mata, dia bahkan tak punya waktu untuk membuka segel spasialnya. Ia hanya bisa menyaksikan dua elemen itu mengoyak tubuhnya dengan ganas. Brengsek, Zhang Linghua menggeram marah. Dalam keadaan putus asa, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantam udara dengan pukulan keras. Akhirnya berhasil membebaskan ruang yang terkunci. Namun, tubuhnya sudah terluka parah. Dalam keadaan hampir roboh, dia tetap melayangkan sebuah tamparan ganas ke arah Yung Xiao. Serangan itu mungkin terlihat sederhana, tapi kekuatan seorang setengah langkah Martial Emperor tidak bisa diremehkan. Setiap pukulannya bahkan setara dengan serangan penuh dari Martial Emperor bintang 1. Yung Xiao pertama-tama berteleportasi, lalu membentuk tubuh jiwa Starlight sebagai penggantinya. Saat ini, dia bahkan menggunakan kekuatan dari 3 elemen secara langsung. Meskipun itu, sudah lama menguras kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, cahaya bulan yang kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan tubuhnya membesar dalam sekejap. Armor langit iblis melesat keluar dari antara alisnya dan segera menyatu dengan tubuhnya. Bang! Tamparan Zhang Linghua langsung menghancurkan cahaya bulan itu dan menghantam armor langit iblis. Cahaya iblis hitam yang berkelip-kelip seketika tersapu oleh kekuatan telapak tangannya, menyebabkan armor itu bergetar hebat.
Dalam sekejap, Yung Xiao merasakan gelombang kekuatan dahsyat menerobos pertahanannya, menembus armor dan mengguncang tubuhnya. Bahkan di fisiknya yang luar biasa kuat, pertahanannya runtuh dalam sekejap. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh organ dalamnya, dan dalam satu hembusan napas, ia memuntahkan darah segar sebelum akhirnya terpental jauh. Tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk, bukan hanya karena serangan langsung dari lawannya, tetapi juga karena ada sesuatu yang lebih berbahaya. Ki iblis dari armor langit iblis telah menyusup ke dalam tubuhnya. Sekarang, dua kekuatan bertarung dalam dirinya. Kekuatan asal Zhang Linghua yang menghancurkan tubuhnya dan Ki iblis yang merusak segalanya. Bahkan dengan tubuh tiran tertinggi, Yung Xiao tidak bisa menahannya. Pertahanannya mulai runtuh satu persatu. Namun, Zhang Linghua juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Dua kekuatan unsur yang menerjang tubuhnya membawa efek penghancuran yang lebih besar daripada Ki Iblis. Keduanya adalah kekuatan tingkat 10 yang murni, yang bahkan seorang martial emperor sekalipun tidak bisa menahannya. Tubuh Zhang Linghua mulai hancur lebih cepat dari Yung Xiao. Darah segar mengalir dari 7 lubangnya, dan kulitnya mulai retak-retak seperti porselen yang pecah. Tuan Sekte, teriakan panik terdengar dari segala penjuru. Para tokoh utama yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin Sekte Biduk, seorang setengah langkah martial emperor, akan tersungkur di tangan seorang pemuda Grandmaster bela diri dengan cara yang begitu tak terduga. Mereka menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, tetapi tetap sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Tuan Sekte, Tetua Lu dan Tan Dijun yang berdiri di belakangnya segera bergegas mendekat. Tetua Lu menangkap tubuh Zhang Linghua yang hampir roboh, matanya dipenuhi kecemasan. Wajah Zhang Linghua pucat dan penuh darah. Keadaannya memburuk dengan cepat. Dengan tangan yang gemetar, dia berusaha merogoh cincin penyimpanannya, ingin mengeluarkan pil penyembuh. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah, bahkan untuk sekadar menggenggam sesuatu. Dia hanya bisa menoleh ke arah Tetua Lu, matanya penuh permohonan. "Biarkan aku membantumu," kata Tetua Lu dengan nada dingin. "Kenapa harus menderita sejauh ini?" Bang! Suara benturan yang dalam terdengar. Zhang Linghua terperanjat. Matanya membelalak penuh ketidakpercayaan saat menatap Tetua Lu. Perlahan, dia menundukkan kepalanya dan melihat sebuah tinju telah menembus dadanya, menembus hingga ke punggung. "Ah, Tuan Sekte!" Teriakan panik bergema di seluruh arena. Semua orang terpana. Otak mereka berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Jangan mendekat." Tetua Lu menarik kembali lengannya, lalu mencengkeram leher Zhang Linghua dengan erat. Tatapannya menyapu para tetua yang berdiri di sekelilingnya, lalu dia berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani bergerak akan mati." Para tetua lainnya membeku di tempat. Meskipun jelas bahwa Zhang Linghua sudah sekarat, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah, takut justru mempercepat kematiannya. "Tetua Lu engkau, kenapa engkau melakukan ini?" seru Hi Yingrong. Suaranya dipenuhi kemarahan. Di sisi lain, Li Fengyu, Gao Lin, dan beberapa orang lainnya hanya terdiam, lalu perlahan mundur, memilih untuk menjadi penonton. Mereka semua sadar bahwa hari ini akan menjadi titik balik besar bagi Sekte Biduk. "Kau!" Suara Zhang Linghua bergetar, tetapi dia bahkan tidak mampu menyelesaikan satu kalimat pun. Keringat dingin mengalir di wajahnya. "Kenapa?" Tan Dijun tiba-tiba melangkah keluar dari belakang Tetua Lu, langsung menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, teknik simulasi transformasi yang menyamarkan wujudnya menghilang, mengungkapkan sosok aslinya, seorang pria dengan janggut yang familiar. "Kau, Tan Dijun." Hi Yingrong berseru kaget. Ia langsung mengenali pria itu. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan, tubuhnya kaku karena syok. Tan Dijun menatapnya sekilas dan berkata dengan nada santai, "Hi Yingrong, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Aku melihat engkau sudah menjadi tetua di Sekte Biduk. Tapi kau pasti tidak menyangka aku masih hidup, bukan?" Ekspresi bingung di wajah Hi Yingrong perlahan berubah menjadi getir. Dengan suara pahit, dia berkata, "Jadi ini semua ulahmu. Aku mengerti sekarang.
Tapi bertahun-tahun telah berlalu, kenapa kau tidak bisa melepaskan semuanya? Kau hanya akan membawa bencana bagi sekte biduk. Bencana? Mata Tan Dijun berkilat marah saat dia membentak. Apa yang dilakukan Zhang Linghua di masa lalu bukan bencana, aku hanya membersihkan sekte atas nama guruku dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Tatapannya tajam, penuh kebencian saat menatap Zhang Linghua. Senyum puas yang sudah lama hilang, akhirnya muncul di wajahnya. Dia tertawa sinis. Hah, Zhang Linghua, kau pasti tidak menyangka ini akan terjadi, bukan? Tapi aku juga tak menyangka engkau akan sepaya ini mati di tangan seorang bocah Grandmaster bela diri. Hahaha. Tan Dijun terkekeh puas, lalu menoleh ke arah Yong Xiao, yang sedang duduk bermeditasi di atas dinasti Bell, menekan lukanya dengan tenang. Tatapannya berubah tajam, seberkas kekhawatiran sekaligus niat membunuh melintas di matanya. Dalam hati, dia tahu, bahkan dirinya sendiri pun mungkin tak bisa lolos dari serangan yang baru saja digunakan Yong Xiao. Bocah itu terlalu berbahaya. Jika dibiarkan hidup, ia bisa menjadi ancaman besar di masa depan. Namun, bergerak sekarang bukanlah pilihan yang bijak. Semua orang telah menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Yong Xiao. Dia adalah pahlawan terbesar dalam kejadian ini. Jika mereka membunuhnya saat ini, mereka hanya akan kehilangan kepercayaan dari semua orang. Tak akan ada yang mau bekerja untuk mereka dengan sepenuh hati di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.